Iya. Iya, masih bersama kami di Saling Silang. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, perbincangan tadi sampai kepada jika-jika ini ya. Begitu. Jika kalau kemudian cawapresnya tidak dipilih oleh Jokowi atau kemudian PKS cawapresnya tidak dipilih oleh Prabowo, apa yang terjadi begitu? Ya, dunia seakan kiamat. Sampai segitunya bagi partai tertentu begitu ya. Iya. Teman-teman PKB tidak buat PKS. Tidak buat PKS. Teman-teman PKB ini kan pintar, Mbak, untuk bikin statement-statement politiknya cukup bersayap. Satu sisi dia mendukung, tapi pada saat yang bersamaan cukup intimidatif. Jadi yang menentukan kemenangan Jokowi adalah dukungan Benarkah PKB. demikian? Itu sebenarnya mengintimidasi. Kalau tidak Caimin, maka koalisi ini akan oleng lah kira-kira begitu. Itu pesan yang bisa ditangkap. Tapi benarkah demikian dalam hasil survei yang Anda baca dan tapi seterusnya? Politik itu tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Jadi belum ada hasil ada apapun simpan. sebelum April itu diputuskan siapa pemenangnya. Tapi kemungkinan-kemungkinan itu ada. Nah, satu hal yang ingin saya tegaskan, kita udah diskusi tadi bahwa kenapa PKS ataupun Gerindra masih mungkin bisa merapat ke Pak Jokowi? Karena kemungkinan Pak Jokowi kalah dalam Pilpres itu cukup terbuka. Karena elektabilitas petahana itu minimal di angka 65%, kemudian tingkat kepuasannya harus di atas 70%. Itu tingkat amannya. Tingkat sementara amannya, Pak Jokowi mengunci saat keamanan. Tapi pada saat yang bersamaan bukan berarti menang secara otomatis nih penantangnya. Penantang harus bermodalkan minimal elektabilitas di angka 20%. Prabowo ataupun PKS nanti surveinya itu minimal 20 lah sebagai basis awal. Berarti ini sama-sama tidak aman ketika angka Pak Jokowi masih 50-an% seperti itu ya. Everything possible. Apapun bisa terjadi di akhir pertarungan di last minute. Inilah yang kemudian menurut saya politik kalau sudah mendahului kehendak Tuhan, apapun bisa terjadi. Dalam banyak hal, banyak kontestan kandidat yang kuat, didukung oleh logistik yang kuat, didukung oleh partai politik yang mayoritas, berjumpalitan dan kalah di tengah jalan. Inilah yang menurut saya menjadi penting untuk dibaca narasi politiknya ke depan, bahwa dinamika apapun akan terjadi. Apalagi misalnya langkah kuda yang dilakukan oleh elit-elit parpol, ini menegaskan bahwa pola koalisinya masih cair dan acak, masih menerka-nerka. Masih bisa menang atau tidak Jokowi, ataukah Prabowo yang akan menang atau tidak, dan seterusnya. Ini yang harus dibaca secara rasional. Oke, kita kembali ke topik awal, yakni memperebutkan suara pemilih Islam, begitu. Cawapresnya dengan kita kan bicara Indonesia ini beraneka ragaman ya, beragam ya, tidak homogen seperti itu. Siapa yang lebih diuntungkan, Prabowo ataukah Jokowi ketika menggandeng cawapres dari partai yang berbasis Muslim? Kalau melihat irisan fatsun politik tradisional, memang kawin ideal antara capres-cawapres itu Islam nasionalis, Jawa non-Jawa, sipil dan militer. Itu kan fatsun politik lama. Nah, sebenarnya kalau mau berpikir pragmatis, Jokowi ataupun Pak Prabowo, carilah cawapres yang mampu memenangkan pertarungan titik. Mau dari sipil, mau dari militer, mau sesama militer, mau sesama sipil, ataupun dari kalangan Islam, itu nggak peduli. Yang penting menang. Kenapa begitu, Mbak? Kita cek misalnya, relevansi antara Jawa non-Jawa, Islam dan nasional itu nggak penting ketika kita melihat pemilu 2009. Kita cek Pak SBY menang. Sesama nasionalis dengan Pak Budiono, bukan ketua umum partai, sesama orang Jawa pula. Jadi soal irisan fatsun politik lama dalam konteks ini bisa dinafikan. Apakah fenomena Pak SBY di 2009 itu akan bisa terulang pada Jokowi di 2019? Ini skenario yang kedua. Tapi demi menjaga keseimbangan dan stabilitas, tentu irisan Jawa non-Jawa, Islam dan nasionalis itu perlu, Pak. Cuman problemnya orang yang dianggap merepresentasikan non-Jawa atau luar Jawa, Islam dan dekat dengan kelompok-kelompok pemilih tradisional itu tidak ada. Makanya kemudian di internal koalisinya Pak Jokowi muncul duplikasi Pak JK atau carilah Pak JK junior. Nah, Pak Romi, Zulhas ataupun Pak Caimin sejauh ini dianggap belum memenuhi unsur itu. Sebab itulah kemudian cukup memahami jika Pak Jokowi belakangan agak intensif mengunjungi sejumlah ulama pesantren, bahkan ketemu dengan alumni 212 gitu ya, menjadi satu sandungan politik. Ini kan dalam rangka untuk meminta masukan. Kira-kira irisan kebangsaan yang lebih memungkinkan untuk menutup celah Pak Jokowi apa? Apalagi di tengah mengentalnya politik identitas, fatsun politik keagamaan yang cukup pengeras, tentu salah satu celah Pak Jokowi adalah dianggap sebagai presiden yang dianggap tidak ramah terhadap Islam. Sekalipun rasulnya sudah terjadi di mana-mana loh, Mbak.
Tapi stigma bangunan isu bahwa Pak Jokowi itu dianggap tidak ramah. Dan berarti itulah yang membedakan dengan 2009 ketika kena SBY dengan Pak Budiono menang ya. Dan itu Jawa dengan Jawa. Kan tadi penjelasannya karena memang waktu itu kan belum ada politik aliran sedemikian keras seperti sekarang. Kalau sekarang ini memang masing-masing Pak Jokowi maupun nanti yang akan melawan beliau itu memang harus mengambil posisi ya, mengambil posisi yang tidak sama dengan. Oke. Jadi bisa saya garis bawahi, garis bawahi adalah cawapres yang lebih dibutuhkan Pak Jokowi adalah yang berbasis Islam dibandingkan Prabowo membutuhkan cawapres berbasis Islam karena masalah karena Prabowo sudah diidentikan dengan Islam ketimbang Pak Jokowi, begitu. Ya, saya kira memang cawapres dari kalangan Islam ini akan menjadi idola karena satu, sekali lagi, sentimen keislaman cukup menguat. Politik identitas tentang keislaman, bahwa pemilih-pemilih Islam sekarang asosiasi politiknya agak cair dan susah ditebak politiknya. Betul bahwa banyak umat Islam tidak puas terhadap Jokowi, mungkin karena dianggap mengkriminalkan ulama, mungkin karena sudah membubarkan HTI. Tapi orang yang kecewa terhadap Jokowi belum tentu kepada Pak Prabowo. Karena suka nggak suka, irisan keislaman Pak Prabowo ini tidak pernah tampak ke muka. Nyaris misalnya kita tidak pernah menemukan Prabowo datang ke ulama, datang ke ustadz, atau tur kemana gitu, menemui konstituen yang berbasiskan Islam. Pak Prabowo ini hanya dapat limpahan elektoral gitu ya, dari muntahan dari orang-orang yang tidak suka terhadap Jokowi, terhadap kebijakan politiknya itu. Jadi kalaupun toh Jokowi dianggap tidak ramah terhadap kalangan Islam, bukan automatically Pak Prabowo ini soleh orangnya. Karena belum ada bangunan yang utuh bahwa Pak Prabowo ini memiliki irisan keislamannya cukup nyata. Misalnya kita belum pernah melihat Pak Prabowo itu jadi imam. Yang kedua misalnya kita tidak pernah melihat Pak Prabowo yang datangin Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB untuk ketemu ulama dan ustadz-ustadz. Jadi klaim dekat dengan umat Islam itu mentah. Karena menurut Pak Prabowo itu sudah dimiliki sekali oleh PKS, maka tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan roadshow, begitu ya. Nanti saya harus break dulu Pak, kita akan kembali di segmen terakhir, tetaplah bersama kami.